bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan ngobrol diskusi bersama kawan saya. Beliau adalah asli Jogja, dari kecil sampai gede di Jogja. Tapi lahirnya di Riau ya Mas ya? Ya, Lahirnya di Riau. Kami kenal di organisasi ekstra kampus. Beliau jurusan apa? Informatika. ya, informatika. Jadi dulu kan teknik informatika ya. Ya. Sekarang informatika doang. Tapi gelarnya sama, tetap sama ya. Sama. Sarjana komputer. Di salah satu universitas swasta terpopuler juga di Jogja, yaitu Amikom. Kepanjangannya akademi. Amikom aja sekarang. Nggak ada kepanjangannya, Boh. Kalau kepanjangan itu kan dari dulu ya. Dari dulu itu sudah terkenal Amikom. Oh gitu. Walaupun udah jadi univ sekarang tetap Amikom. Oh, sekarang univ? Ya. Tetap namanya Amikom. Oh gitu. Universitas Amikom. Oh gitu. Gue udah tahu. Ya kayak gitu. Jadi Logonya juga ganti ya? logonya ganti. Logo ganti itu sejak kapan tuh? Ya sebelum tahun berapa ya? Aku lupa ya. Tahun 2017. 18-17 kalau nggak salah. Mas sebelum aku ketika sudah jadi universitas baru sah ini. Oh Ya. gitu. Tapi tetap swasta ya, enggak? Swasta. Ya, Soalnya kan banyak swasta yang ditawarkan menjadi negeri ya. Ya, kalau Amikom Iya, sendiri di Jogja kan banyak. ya, banyak. Kalau Amikom sendiri kan bermula swasta dan semuanya hampir swasta semua. Dan usaha pribadi dari lembaga itu Amikom. Sebenarnya aku punya kakak kelas dan guru dulu dia dari Amikom juga. Gitu. Jadi begitu pemirsa, pengenalan awal tentang beliau. Jadi selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang terkait mungkin dengan apa namanya kegiatan aktivitas kuliah, proses maupun pasca kuliah. Oke, langsung aja dong. Iya. Gimana? Tanya apa? Aku kesini langsung ditanya. Pengalaman yang menginspirasi kira-kira buat pemirsa dalam proses berkuliah ataupun pasca kuliah, berorganisasi maupun yang setelahnya itu. Kalau yang bisa saya sharekan ya terkait dengan organisasi ya, mula-mula sih ketika saya ikut organisasi itu karena terpaksa ya, awalnya. Bermula itu ketika saya masih di bangku SMP ya. Ketika saya masih di bangku SMP, nah di situ saya dipaksa oleh senior saya. Di SMP apa organisasi? Saya di situ masuk di kepemudaan. Kalau di Jogja itu ada namanya Karang Taruna. Nah, di bawah Karang Taruna itu kan Karang Taruna kan desa ya. Nah, di bawah Karang Taruna itu di bawahnya adalah sub Karang Taruna. Nah, saya di sub Karang Taruna itu di kampung. Nah, di kampung itu saya dicolek sama senior saya, dipaksa-paksa gitu. Dipaksa-paksa, kemudian ya itu sampai akhir ini ya sebenarnya bisa sampai seperti ini lah gitu, sampai bisa ikut organisasi yang lain dan tidak malu untuk berbicara di depan umum. Itu yang saya rasakan karena dipaksa itu, karena kemudian aku bisa tidak terlalu grogi lah, walaupun ya ini masih grogi juga sih, karena orangnya kan enggak pemalu sih. Introvert juga? Introvert nggak? Introvert atau extrovert? Kalau saya introvert tapi Extrovert juga. senang di lapangan, tapi gimana itu ya? Tapi di lapangannya yang berbau dengan orang-orang yang berbicara, Iya. atau yang menikmati pekerjaan? Saya lebih prefer itu ke ketemu sama orang sih, lebih enak sama ketemu sama orang. Tapi saya rasa ketika saya dihadapkan sama kamera ini kadang agak gimana bener gitu. agak Iya. ya agak gimana gitu. Iya, soalnya kan saya juga nggak terlahir dari kamera sih. Jadi nggak tahu, kalau baru ini aneh ya, apa namanya, ketika lihat kamera kadang grogi, kadang gimana gitu. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Ya, saya juga termasuk yang minder juga sih kadang gitu. Jadi kadang
kita minder itu kan karena kurang percaya diri aja. Iya sama. Ya, kan? Enggak gitu. Ya saya juga termasuk yang mengalami itu juga hingga detik ini juga. Berarti dari SMP itu udah aktif di desa berarti ya? Ya SMP sejak ya bukan di desa itu kan kelurahan. Saya di kampung ya. Di kampung itu SMP. Dusun. Ya dusun sampai kampus sama. Nah, jadi sejak SMP itu diminta untuk yang pertama kali saya ingat itu dicolek pahannya gini. Apa nih? Dengkulnya. Lutut. Ya, lututnya. Lututnya dicolek gini. Ya, saya berpendapat gitu. Nggak tahu apa yang tak pendapatkan gitu. Terus dikasih ini ya, bahas ini ya. Dikasih clue. Ya, dikasih clue gitu. Dikasih clue kayak gitu. Ya udah. Awalnya memang diketawain gitu ya. Karena masih bocah. Tapi gitu. keluar itu. Ya keluar. Oh, itu berarti. Itu satu kali. Terus kemudian rapat berikutnya kan di Jogja itu kan per 35 hari sekali. Itu pakai jadwal Jawa. Baik 35 hari sekali kita rapat. Nah, rapat berikutnya sama juga diminta usul. Alhamdulillah itu semakin dipaksa semakin saya lebih nyaman gitu. Lebih enak untuk mengutarakan. Kemudian setelah itu aku punya usulan-usulan sendiri. Jadi karena kepaksa, memang benar kepaksa gitu. Dicolek-colek terus sampai aku keringet dingin di situ. Keringet dingin karena dicolek terus kayak gini. Ayo gitu terus. Kan tekanan batin deh. Di tempat yang belum pernah saya ikuti sebelumnya kan masih SMP ya, kecil. Dan dicolek terus gitu ya. Sampai pakai kaki juga gini-gini. Gitu. Ayo ngomong. Iya, pakai kaki gitu. Ya, wah. Sampai aku keringatan sampai mau naik gimana tuh, malu gimana tapi ya udah. Habis itu aku ngomong terus alhamdulillah. Dan sekarang itu jadi ketua pemuda juga setelah berapa tahun ya? SMP kan umur berapa? 14 tahun. Kemudian saya umur di sini umur 24 ya. Jadi 10 tahunan aku jadi ketua. Ya 23 tahun aku kemarin jadi ketua. Pemilihan yang kemarin. Ya, kan pemilihan kan sekitar 24 kali pertemuan. Oh gitu. Jadi saya periode berapa ya? Udah lupa. Jadi 10 tahun berikutnya aku jadi ketua. Berarti kemampuan public speakingmu ini dilatih udah sejak lama sekali berarti ya? Iya, dari SMP dan terpaksa itu. Tambah matangnya tuh kira-kira kapan? Semakin matang lah gitu, semakin. Iya. Oh ini loh gua gitu kan. Itu ketika saya SMA kemudian. Jadi OSIS enggak? Nah, jadi OSIS juga. Terus juga kemudian diminta untuk jadi ketua OSIS gitu. Memang awalnya nggak mau, tapi karena banyak yang minta maju, tapi ya nggak kepilih juga ya. Tapi kan tadi ada dalam struktur nggak? Ada dalam struktur? Ada. Jadi walaupun saya nggak kepilih, tapi masih di dalam bursa pencalonan ya. Jadi situ ya sampai kampus ya, sampai kampus pun diamanahi juga di wakil presiden mahasiswa BEM. Di BEM ya wakil presiden mahasiswa, kemudian di ekstra pun jadi ketua juga di kecamatan, kemudian pindah lagi ke kecamatan jadi ketua remaja atau PIK remaja, pusat informasi konseling remaja. Berarti sekarang diminta jadi pembicara sih ya berarti? Kalau pembicara sih ya bisa aja, tergantung konteksnya juga. Nanti kalau ada yang belum saya pelajari ya saya dalami ya. Ya. Jadi saya pilih juga kalau nanti enggak dan yang sesuai dan yang sesuai kemampuan lah ya. Sesuai kemampuan. Ya, kalau terlalu berat ya gua terima bunuh diri nih. Iya, kayak gitu. Jadi harus sesuai apa yang saya kalau saya gini enggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai ada pembahasan yang saya belum tahu gitu ya. Saya juga cari yang lain juga. Kan tahu diri juga, nggak bisa semuanya harus disampaikan. Yang sesuai bidang kita lah ya. Iya, bidang. Dulu pernah ya. Saya juga ngisi di seminar pun juga pernah gitu ya. Kemudian ngisi di sekolah-sekolah ya, masa-masa orientasi siswa di SD, SMP, SMA pernah. Jadi memang beda ya, beda perlakuan antara SD, SMP, SMA. Jadi saya merasakan di tingkat SD, SMP, SMA.
Jadi begitulah pemirsa pengalaman Mas Ria di kehidupannya dan termasuk termasuk lebih awal dalam berorganisasi. Jadi kemampuan public speakingnya ya jauh lebih baik gitu loh hari ini. Lalu pengalaman itu kan maksudnya pengalaman dari sebelum masuk kampus, ketika di kampus, pasca kampusnya bagaimana Mas? Ya ini kan pasca kampus aku udah berapa tahun ya? 2017 kalau nggak salah lulus. Dari 3 ya? Kita 2017 ini 2020. Ya 3 tahunan ya. Ya 3 tahunan. Ya karena efek dari organisasi sendiri ya. Organisasi kan kenalan sama orang, kemudian di situ kita bisa berinteraksi dengan siapapun gitu ya. Jadi di situ bisa punya relasi banyak ya. Alhamdulillah juga efek dari organisasi punya relasi ya, dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Kalau dihitung seperti itu. Jadi setiap provinsi itu ada gitu ya. Jadi dia maksudnya berorganisasi itu sangat penting ya. Maksudnya kita punya teman dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Di samping teman pun juga relasi bisnis juga nih yang saya rasakan di sini juga. Semakin banyak lah. Relasi bisnis semakin banyak, kemudian referensi bisnis pun juga semakin banyak. Ya karena efek dari silaturahim ya. Efek silaturahim, kemudian sharing, kemudian di situ muncul peluang-peluang yang ada. Nah itu apapun ya. Ya alhamdulillah sampai bisa sekarang inilah gitu. Aku juga nggak kebayang kalau dulu nggak ikut organisasi, cuman di kamar, cuman kelontang-lantung kayak gitu, cuman main tiktokan, ya dulu nggak ada tiktokan juga. Bersyukur aja. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau dulu, kalau dulu itu yang ngetren itu apa ya? BPN. Kalau dulu yang zamanku dulu ya kalau dulu belum ada Android itu aku kan pakai WhatsApp itu semester 1 atau semester 2. WhatsApp. Ya WhatsApp itu ya masuk kuliah itu baru aku pakai WhatsApp. Jadi belum begitu tren sih masalah perjejetan itu belum terlalu tren. Yang saya rasakan tuh akhir-akhir ini yang kayak macam-macam lah ya, yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Ya gitu. Jadi saya ya masih transisi sih aku. Jadi posisiku itu generasi transisi lah. Merasakan HP Android itu kuliah ya semester belum lama ya. 2014 aku. Berarti sekarang kesibukannya bisnis. Ya, sekarang bisnis kemudian mau cari jaringannya lebih luas ya. Dan untuk saya rencananya ini sudah mulai aku membuat sama keluarga dulu sih, sama keluarga buat jejaring bisnis ya. Jadi harapannya jadi distributor, jadi merelasikan ya antara produsen dan konsumen. Yang mumpung pas corona ini waktu yang pas ya kira kayak gitu ya. Ya walaupun saya juga sedikit khawatir untuk berpergian juga gitu ya, tapi karena ini peluang ya, saya melihat ketika ada kerumunan atau suatu masalah pasti ada peluang kayak gitu. Nah di situ saya ambil untuk bagaimana saya menaikkan kesempatan ini untuk jadi sebuah ladang bisnis baru gitu. Selalu ada kesempatan dari setiap krisis yang ada ya. Yeah. Katanya itu juga di staf sus di DPR juga. Bukan staf sus. Apa itu? Cuma tenaga teknis saja. Tenaga teknis. Sampai hari ini juga. Iya sampai hari ini tenaga teknis saja. Jadi beda antara staf ahli dan staf dan tenaga teknis itu beda. Jadi kalau tenaga teknis itu ya cuma untuk persuratan aja. Tapi saya nggak fokus di situ sih. Fokus untuk istilahnya pasca nanti di situ, karena saya orientasi awal itu memang untuk berbisnis atau berniaga atau berwirausaha gitu. Jadi orientasi awal itu memang saya terbangun di situ. Kalau misalnya tenaga teknis atau kerja di kantoran sebenarnya itu hanya untuk sambilan saja, untuk pengalaman, kemudian cari relasi lagi untuk mengembangkan bisnis sendiri. Kalau boleh saya minta sampean memberikan sebuah nasihat gitu ya kepada mahasiswa betapa pentingnya berorganisasi. Maksudnya kalau sekarang itu kan nggak banyak
mahasiswa itu berminat berorganisasi kecuali mereka punya kakak kelas atau teman-teman yang masuk duluan gitu loh. Ya. Kalau saya pesannya, karena ini kan generasi 4.0 ya, banyak orang yang bilang nggak tahu apa, memang beda banget ketika saya zamannya dulu jadi mahasiswa, kemudian saat ini pun saya merasakan beda sekali gitu. Tapi yang saya rasakan ketika berorganisasi itu, efek-efek yang tidak bisa didapatkan adalah ilmu seseorang itu ada dua yang tersirat dan tersurat gitu. Nah, ketika berorganisasi itu, ketika kita berinteraksi dengan teman, saya kayak ini ya, saya sama Mas Vicky gitu ya, saya mendapatkan ilmu yang tersirat ya, ilmu yang tersirat yang nggak bisa kita dapatkan ketika kita cuman WA-an, Google ataupun kuliah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kita dapatnya ketika berinteraksi secara tidak formal gitu ya, dengan ngomong kayak gitu, ngobrol kayak gitu dengan ceria, kemudian tidak ada batas formal seperti itu. Jadi organisasi itu akan membawa ke situ dan kita mendapat ilmu yang kita nggak tahu itu ilmu yang dari siapa, seperti itu. Dan, gitu sih. Dan by the way, kita ketemunya di organisasi juga, Bang. Ya, nggak tahu. Bisa. Ya, bisa. Ya. Kita betul di organisasi kan. Ya, ya. Jadi, saya bisa ketemu sama Mas Vicky, dapat ilmu juga. Walaupun kita sama-sama di Sleman gitu ya, tapi yang mempertemukan kita adalah organisasi. Itu juga bisa sih. Jadi ya semuanya kita nggak tahu ya. Dengan kita berorganisasi itu intinya kita berikhtiar ya, kita beramal, kita ketemu, kemudian kita berusaha untuk ketemu, itu nanti akan ada jalannya sendiri. Entah itu kita ketemu sama siapa, itu di tengah perjalanan itu siapa itu kita nggak tahu. Makanya berorganisasi itu ya penting ya. Sampai kawan pun nggak bisa tergantikan organisasi itu. Kayak gitu. Jadi ya, kalau sebenarnya kecerdasan itu kan ada bermacam ya. Yeah. Salah satu yang sampean sampaikan itu kan satu kecerdasan intelektual gitu ya. Kedua ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita memang nggak berinteraksi sama orang lain. Kemampuan sosial nggak akan grow up kalau kita nggak mulai berbicara sama orang lain atau berorganisasi. Apalagi menurut saya berorganisasi itu sangat menumbuhkan kemampuan untuk kemampuan kecerdasan sosial itu semakin terasa. Ya, otomatis. Ya, di situ kan akan kita lebih banyak mengenal ya karakter. Kalau di tempat saya kan ada yang belum sekolah, ada yang SD sudah nggak sekolah lagi, ada SMP, SMA gitu. Kemudian ada yang kuliah. Jadi kita di situ bisa meramu ya macam-macam pikiran-pikiran kayak gitu. Kemudian kita sajikan ketika kita ngobrol dengan orang yang seperti itu. Jadi kita lebih menerima lah gitu. Jadi merasakan kita nerimo gitu kan. Jadi kita nggak keduran, kita nggak kerendahan. Jadi bisa menyesuaikan kayak gitu ya. Jadi kita ngobrol sama orang pun bisa lebih enak. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak semakin kita belajar mengenai kecerdasan sosial, kita bisa menyesuaikan, ini loh berbicara dengan orang ini pakai bahasa yang seperti ini, berbicara pakai, ketika kita bicara sama orang yang mungkin dari latar pendidikan, ya kita menggunakan bahasa yang akademis pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa akademis sama orang-orang yang misal di pelosok kan ya nggak ketemu gitu kan, jalannya nggak ketemu. Jadi konflik pernah. Kan ya gitu. Jadi di organisasi itu kita melatih mental juga dan kunci di organisasi itu bukan kita, kalau saya sih merasakan bukan kita menuntut di organisasi itu untuk merubah kita, tapi kita yang apa yang kita bisa berikan. Iya, kita yang memberikan untuk kemajuan organisasi. Insya Allah kita akan mendapatkan gitu. Jadi prinsip kita memberi, insya Allah Allah yang akan memberi. Jadi kayak prosesnya jangan menuntut negara memberimu apa gitu ya. Okay. Tapi apa yang bisa kamu berikan untuk negara ya. Kayak gitu. Jadi sebagai penutup, Mas Tia bisa memberikan kata-kata terakhir atau mutiara atau kesimpulan dari inti dari apa yang kita obrolin dari awal
sampai sekarang? Ya, saya merasakan ketika saya berorganisasi itu prinsip yang saya anut ya. Prinsip yang saya anut gitu, jangan pernah takut ya, entah itu apapun, kalau itu tidak melanggar syariat gitu ya. Atau aturan dari agama teman-teman gitu ya. Agama teman-teman, kalau di situ ada aturannya jangan dilanggar gitu ya. Gak pernah takut gitu. Entah itu presiden, menteri. Jadi ketika kita berinteraksi pun kita tidak membawa beban-beban ketakutan kayak gitu di organisasi kayak gitu. Jadi kita levelnya sama, tapi kita juga harus menghargai dan menghormati siapa orang yang kita ajak bicara seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kesimpulan di situ. Jadi kita tidak boleh takut gitu, entah itu apapun seperti itu, dan lakukan yang belum dilarang. Oke lah. Kalau begitu pemirsa, atas ngobrol dan diskusi kita, semoga memberikan nilai-nilai yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada saran, kritik yang membangun, silakan isi pada kolom komentar di bawah. Kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.